Saya pertama kali mengenal Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus itu, dan bahkan saya mulai memiliki iman dan bahkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu ketika ada adik saya, dari adik saya yang ketika dia sementara kipas api, dan dulu waktu itu masih masih pakai tungku ya, masih pakai tungku, ada kayu api yang digunakan untuk memasak. Dan ketika apinya mati, dia bilang kepada saya sudah kipas dengan penuh emosi, penuh kegeraman seperti itu, dan bahkan udah cukup lelah karena kipas apinya. Terus kemudian dia bilang kepada saya, "Ya, Kakak cuma bilang Yesus tolong. Pasti Yesus akan tolong untuk api ini akan menyala." Dan mungkin ini kata yang cukup sederhana, kata Yesus tolong, tetapi kata ini punya makna yang cukup panjang di dalam kehidupannya saya. Dan saya mencoba untuk mengaplikasikan itu walaupun saya belum terlalu kenal ya, belum terlalu tahu detail siapa itu Yesus Kristus, karena dari orang tua mereka tidak pernah mengajarkan kepada saya siapa itu Yesus Kristus sedetail-detailnya, tidak pernah mengajarkan. Dan saya ingat saya waktu itu saya masih SMP, dan saya tahu tentang Yesus Kristus itu sejak SMP. Namun pada tahun 2007 2007 saya dicoba untuk diperkenalkan dan bahkan coba untuk memulai membaca Alkitab, tetapi itu masih belum belum menggelisahkan saya. Dan bahkan bagi saya itu cuma rutinitas seperti biasa yang perlu belajar belajar apa yang ya untuk mengisi pengetahuan seperti itu, karena itu bagian daripada pengetahuan yang perlu diisi karena waktu itu SMA. Dan apa kita belajar tentang Alkitab waktu SMA, namun saya belum begitu deep sama Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya di tahun 2010, sebelum tahun 2010 itu, di tahun 2009 di akhir tahun 2009 menuju tahun 2020, saya ingat persis tanggal 20 Desember ada salah satu orang teman yang mengajak saya untuk pergi ikut acara Natal. Dan kemudian ketika pergi ikut acara Natal, dan ya saya pikir sesuatu yang cukup berlalu ya. Namun pada awal Januari, teman ini menantang saya untuk mencari siapa nama terbanyak di dalam Alkitab. Alkitab miliknya orang Kristen atau kitab sucinya orang Kristen. Kemudian saya mencoba untuk membaca karena kebetulan pada masa-masa itu, bukan sekarang ya. Masa-masa itu saya cukup tertarik untuk membaca. Dan bahkan kebiasaan saya di SMA itu ketika saya pergi sekolah, saya membaca sambil berjalan, itu kebiasaan saya dulu. Dan sekarang kurang ya, dan mungkin saya perlu mencoba menggali kembali karena mungkin itu potensi yang tersembunyi kali ya, atau mungkin karena di dalam keadaan yang paksaan sehingga saya mencoba untuk belajar sambil membaca. Dan pada akhirnya di bulan Maret tepatnya kan, dan ketika saya membaca Alkitab ini sebelum sampai pada bulan Maret ya, sampai pada bulan Maret tahun 2010, saya di situ saya dipertemukan dengan ada salah satu orang yang melayani Tuhan, dan bahkan dia menantang saya untuk berdoa menerima Kristus secara pribadi. Dan waktu itu cukup lucu karena waktu itu saya tidak pernah bayangkan kampus saya di kampus yang cukup jauh, beberapa kilo jauh dari kampus itu. Dan itu adalah kampus di mana pacar saya, kampusnya dia. Kemudian dia mengajak saya pergi ke kampusnya. Terus kemudian sampai di kampus, dia menyuruh saya untuk masuk ke dalam satu ruangan. Dan di ruangan itu ternyata ada Ibu Dince Lanmai, salah satu hamba Tuhan atau staf Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Kemudian dia mengajak saya untuk, mereka waktu itu kalau tidak salah sudah sampai kepada yang di dalam buku pembinaannya itu bimbingan lanjutan dasar yang kedua, yang pertama. Jadi pertemuan pertama itu mereka belajar tentang 4 hukum rohani. Nah, 4 hukum rohani ini berisikan tentang rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa. Terus kemudian dengan spontannya hamba Tuhan ini, Ibu Dince Lanmai ini, dia menantang saya untuk berdoa menerima Kristus secara pribadi. Tapi pada saat itu ada banyak pertanyaan yang saya tanyakan kepada beliau. Saya
saya punya prinsip bahwa Tuhanmu adalah Tuhanmu, Tuhanku adalah Tuhanku. Saya tahu kalau Yesus Kristus itu ada, dan bahkan saya hidup dengan Dia begitu. Saya hidup dengan Dia dan bahkan saya tahu tentang Dia. Tetapi saya baru mendalami tentang Dia itu pada saat itu, dan kemudian saya bertanya kepada Dia, kalau Yesus benar-benar ada, kenapa kita harus menerima Dia? Terus kemudian Dia menjawab saya, supaya kamu hidup di dalam kelimpahan. Dan di dalam benaknya saya, di dalam memorinya saya, bahwa ketika saya menerima Kristus, maka hidup saya itu berkelimpahan. Kelimpahan itu harta, karena memang pada masa-masa itu di benak, di otaknya saya itu hanyalah harta, harta, dan harta. Dan saya membayangkan bahwa ketika saya menerima Kristus, maka saya akan memperoleh yang namanya harta. Dan ya, dengan hidup yang sudah marak dengan harta dan bahkan sudah tamak dengan harta, sehingga ketika diajak untuk berdoa menerima Kristus, saya ya, daripada kita berdebat, ya udah, saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada saat itu. Namun di dalam perjalanannya saya minggu berikut diajak, oke, saya ikut. Namun setelah pertemuan yang ketiga udah mulai jenuh. Ini apa sih? Ini mungkin lagi mengkristenkan kita ya, mungkin membawa kita kepada gereja yang lain atau membawa kita kepada gereja-gereja apa kayak seperti itu. Dan saya sudah berpikir yang negatif dan bahkan apa sih? Jadi saya sudah mulai melupakan untuk kelimpahan yang dijanjikan itu. Dan kemudian pada tahun 2000 saya tidak mulai tidak aktif lagi. Saya tidak mulai tidak mengikuti lagi, dan pada akhirnya di tahun 2011 saya berjumpa lagi dengan ibu ini, Ibu Dince Lanmai. Dia bertemu dengan saya di atas bis dan dia bilang ke saya apa? Shirley, Tuhan mau memakai hidupmu. Dan teman-teman tahu kondisi saat Ibu Dince menemukan saya itu pada di atas bis. Saya lagi dalam kondisi hati yang tidak baik, di dalam kondisi fisik yang juga tidak baik. Dan pada saat itu saya cukup gelisah dengan perkataannya beliau. Saya cukup gelisah dan pada akhirnya saya bertanya di dalam hati saya, dan saya tidak ceritakan kepada siapapun. Saya bilang, Tuhan, kalau memang benar-benar Engkau ada, tunjukkanlah wujud-Mu. Dan kemudian pada hari itu saya ingat benar, pada hari Senin, dan kemudian pada hari Selasanya saya cukup gelisah dan tepat pada jam 9 malam saya, karena sudah selesaikan aktivitas saya, dan kira-kira waktu saya ketemu dengan Ibu Dince itu sekitar jam 6-an atau jam 5 lah. Dan ketika balik karena itu saya entahlah dari mana itu, saya kurang tahu, tapi ketika balik saya mencoba untuk menyelesaikan semua pekerjaan dan mengambil waktu untuk bersimedi, mengambil waktu untuk teduh lebihnya. Ya, mengambil waktu untuk teduh dan lebih banyak bertanya. Pertanyaannya itu sama dan cuma satu pertanyaannya, Tuhan, Engkau benar-benar ada, dan kayak sepertinya menantang begitu, ya kalau Tuhan benar-benar ada, ya tunjukkanlah wujud-Mu. Namun apa yang saya dapatkan? Saya tidak menemukan wujud yang tepat. Tetapi pada saat itu hati saya hancur, benar-benar hancur, dan saya merasa seolah-olah Tuhan lagi berdiri di depan saya, dan bahkan saya sama seperti orang yang berdosa yang hanya bisa sampai kepada jubah Tuhan, dan sama seperti perempuan yang pendarahan. Saya merasa seolah-olah saya seperti itu, dan saya merasa kotor dan bahkan jijik sekali dengan diri saya pada waktu itu. Saya benar-benar merasa jijik dengan diri saya sendiri, sehingga saya pada akhirnya pengakuan, dan bahkan saya hanya berlutut dan menangis pada saat itu. Dan itu di depan saya sudah membakar lilin, di depan saya ada lilin. Saya coba membakarnya dan saya mengambil waktu teduh pada saat itu, dan waktu itu saya cukup menangis histeris karena saya hanya melihat ke belakang, dan saya tidak lagi tertuju kepada depan, yang di depan saya. Dan saya tahu bahwa pada saat itu I feel the Jesus Christ.
He stand in front of me. Dia berdiri di depan saya dan dia mengatakan kepada saya, I love you. Dia mengatakan kepada saya bahwa aku ada dan aku mencintaimu. Dia mengatakan kepada saya bahwa who are you? Siapa kamu? Dan saya pada saat itu menyadari bahwa saya ini tidak layak. Saya ini kotor dan benar-benar najis. Dan pada saat itu juga saya mulai bertanya, kok Tuhan anehnya seperti ini ya, seperti itu. Saya kok jadinya kayak melo sekali begitu dengan ya saya yang cukup benar-benar excited dengan segala sesuatu, jadinya melo seperti itu. Dan ternyata di dalam saya cukup banyak menyimpan akar kepahitan. Dan pada waktu besoknya, karena waktu ibu itu melayani saya masih menyimpan bukunya, namanya 4 Hukum Rohani, dan di belakang bukunya itu dia mencatat nomor teleponnya. Dan saya coba untuk menelpon dia pada hari itu juga, hari Selasa. Dan pada waktu saya pergi untuk mencari tempat tinggalnya, saya tidak ketemu dengan tempat tinggalnya. Dan dia mengajak saya untuk pergi ke kantor. Saya pergi pertama, tidak ketemu. Dan kemudian di minggu kedua saya dipertemukan dengan ada satu kakak namanya Maxim Lete. Dia sudah almarhum. Saya bertemu dengan beliau dan pada akhirnya saya belajar. Saya cukup banyak belajar dan bahkan cukup banyak diubahkan. Dari awalnya motivasi kuliah saya adalah untuk menghabiskan harta daripada orang tua. Namun pada akhirnya saya menyelesaikan kuliah sendiri. Dan di akhir-akhirnya itu ya mungkin dari awal sampai pada di semester yang kesekian masih orang tua saya biayai. Namun pada akhir sampai saya selesai wisuda pun tidak ada orang tua yang stand bersama-sama dengan saya pada waktu itu. Dan Ibu Dince, orang yang pernah memenangkan saya, dia menjadi orang yang stand bersama-sama dengan saya di waktu keberhasilan saya di dunia dari kuliah atau dunia kampus. Dan ketika dia sudah selesai menyelesaikan saya kembali kepada dimana waktu pada hari Selasanya itu saya mencoba untuk mengontak beliau dan mengatakan kepada dia saya ingin bertanya, dan saya punya pertanyaan yang banyak. Tapi dia bilang, dia jawabnya cuman oke, ayo kita ketemu dan belajar. Dan pada akhirnya saya cukup banyak belajar dan memang saya juga sudah terjun juga di dalam organisasi-organisasi gerejawi dan komunitas-komunitas gerejawi dan bahkan komunitas kerohanian untuk menolong pertumbuhan iman saya. Dan pada akhirnya karena begitu banyaknya organisasi, baik itu organisasi mahasiswa saya ikut dan bahkan juga ada organisasi yang ada di kampus saya coba untuk ikut. Dan kemudian pada akhirnya saya diminta untuk memutuskan, kamu mau memilih di mana? Dan saya memilih untuk ada di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Dan di sini di lembaga ini saya cukup banyak belajar bagaimana caranya memimpin, bagaimana caranya mengubah mindset saya dari pikiran-pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif. Dan kemudian dari orang yang tidak bisa memimpin jadinya bisa memimpin, dimana ya saya yang tidak bisa mengajar jadinya dipercayakan untuk mengajar dan harus menguras dan bahkan harus dilatih, benar-benar dilatih untuk bisa mengajar. Dan saya mengikuti pembinaan 6 langkah dan bahkan lebih daripada 6 langkah karena bertahun-tahun saya join dengan LPMI. Dan saya cukup banyak belajar dari LPMI, dari dimana orang yang tidak tahu dibuatnya menjadi tahu di lembaga ini. Dan ya sudah, kamu punya gereja sendiri, kamu punya kepercayaanmu sendiri, silahkan. Bagian kami adalah memperlengkapi orang-orang yang memang membutuhkan untuk dilatih, dibina dan dimenangkan untuk dapat juga menjadi multiplikator bagi generasi-generasi mereka selanjutnya. Dan dari situ saya belajar dan pada akhirnya sampai sekarang saya masih juga terus di dalam proses iman, tetap mempercayai Tuhan dan masih terus belajar. Tapi bagian saya adalah terus belajar dan belajar tentang Tuhan. Dan saya tahu bahwa sepanjang hidup saya ada prosesnya, dan proses itu seringkali semuanya tidak mulus,
ada di mana benturan-benturan, tetapi saya bersyukur karena Tuhan mengizinkan saya melewati dan bahkan tetap mempercayai Tuhan Yesus sampai dengan saat ini. Dimulai daripada kata Tuhan Yesus tolong. Dan ketika kata ini menjadi menjadi gaya hidup saya juga. Kalau Tuhan Yesus tolong, saya juga perlu menolong. Dan saya Tuhan Yesus menolong, saya sudah ditolong dan saya perlu menolong. Memulai dari apa yang ada pada saya yang bisa saya lakukan. Mulai dari tangan saya bisa mengerjakan, mulai dari suara yang saya bisa berikan untuk menolong orang lain, dan bahkan juga mulai dari apa yang saya miliki yang bisa saya tolong. Saya bukanlah orang yang kaya dengan segala sesuatu, tetapi saya apa adanya. Inilah saya tetap menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan dengan apa yang sebisa saya untuk saya mengasihi Tuhan. Dan saya terus berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan Yesus memampukan saya untuk mengasihi Dia dan bahkan juga orang-orang yang ada di sekitar saya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.